Salam jumpa di program Ngobrol Asik saluran 1 Alex Sapri. Hadir pada kesempatan hari ini ada Bang Alex Sapri Winando, juga ada Bang Andika Karisma. Bagaimana nih kabarnya abang-abang saya? Alhamdulillah sehat. Jadi pada obrolan asik hari ini kita akan berdiskusi mengenai perjalanan proses hukum yang sempat menyita perhatian publik, bukan hanya di Kabupaten Karawang, tapi ini menjadi atensi bersama sampai ke level nasional, bahwa ada perkara yang cukup membuat heboh. Gimana kabarnya Bang Alex Sapri dan Bang Andika? Alhamdulillah sehat. Kabar baik. Kabar baik ya. Jadi kita akan ngobrol asik nih mengenai sebuah perjalanan proses hukum yang sempat menyita perhatian publik, bukan hanya di Kabupaten Karawang, tapi ini menjadi sorotan nasional. Jadi pada ngobrol asik hari ini kita akan berdiskusi. Jadi saya akan coba mendeskripsikan bagaimana perjalanan proses hukum ini dari mulai masuk ke dalam pelaporan ke proses hukum sampai ke putus di tingkat kasasi. Jadi Bang, perkara ini adalah perkara tindak pidana pemalsuan, di mana para pihak yang terlibat itu masih ada dalam hubungan keluarga. Jadi tadi seperti yang dibilang, ini heboh sekali gitu. Heboh sekali disaksikan oleh seluruh lapisan. Jadi perkara ini dimulai sejak tahun 2021 dan inkrah itu pada 20 Maret 2025. Ya. Jadi perkara mendapat reaksi publik karena muncul sejumlah sentimen negatif nih. Karena para pihak ini yang berperkara ini adalah anak yang melaporkan ibu kandungnya. Setidaknya ini menjadi sentimen negatif dalam satu hubungan keluarga, hingga akhirnya perkara ini juga sampai ke titik berkekuatan hukum tetap, sampai ke tingkat inkrah gitu. Nah, kita melakukan diskusi ini, ngobrol asik ini salah satunya untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa tidak selamanya antara hubungan ibu dan anak itu melulu muncul sentimen negatif. Jadi yang akan kita obrolkan ini Bang, judulnya babak akhir perkara pemalsuan. Antara pelapor ini adalah Stefani Sugianto dan terlapornya itu adalah Kusumayati. Nah, ini ada hubungan keluarga antara ibu dan anak, hingga akhirnya perkara ini bisa putus di tingkat kasasi. Jadi panjang ini Bang prosesnya, dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Cukup lama. Jadi yang kenapa ini didiskusikan? Karena kalau kita mengikuti proses hukumnya itu, tepat besok itu tanggal 22 Juli, itu adalah batas akhir pelaksanaan eksekusi putusan bersyarat. Nah, sebelum sampai ke sana, dimulai sejak bulan antara Mei dan Juni 2024, pada saat masuk ke persidangan, ini menimbulkan dinamika hukum. Jadi bahkan masyarakat itu menilai hukum ini bekerjanya seperti apa. Bisa fair nggak nih perkara hukum yang melibatkan antara ibu dan anak? Saya pribadi sudah dengar nih. Kemudian isu ini menjadi isu nasional dan sempat viral. Betul, Bang. Framingnya anak durhaka, gitu loh kan. Anak dengan ibu
gitu kan, dalam berperkara 266 ayat 3 ini kan. Oke. 2663 ini kan deliknya merupakan delik biasa, gitu loh kan. Ancaman hukumannya 7 tahun. Unsurnya di dalamnya yaitu menyuruh, menempatkan keterangan palsu, termasuk menggunakannya, gitu kan. Oleh karenanya, ketika unsur ini sudah terpenuhi di dalam proses penyelidikan polisi, gitu kan, penyidikan awal, ketika ditetapkan tersangka seharusnya dia ditahan, gitu loh kan. Termasuk pada saat pelimpahan di kejaksaan dan juga pengadilan. Tidak ada alasan seseorang untuk tidak ditahan. Memang ada 3 prosesnya, 3 hak daripada tersangka. Pertama yaitu mengajukan agar tidak ditahan, gitu kan. Kemudian menjadi penangguhan penahanan. Terakhir adalah tahanan kota. Itu pun ketika akan akan dikabulkan oleh penyidik, tentunya ada alasan-alasan tertentu. Salah satunya sakit. Sakit itu bukan sakit demam atau sakit gigi, sakit kepala, bukan sakit-sakit biasa yang dibuat-buat ya kan. Nah, sakit yang sudah yang diklasifikasikan sudah berat, itu pun harus ada hasil pemeriksaan dokter. Biarlah perlu, dokternya pun diperiksa. Apakah benar tersangka ini sakit, gitu loh kan. Jadi supaya tidak ada alasan ketika kita mengatakan dia sakit tanpa disertai dengan hasil pemeriksaan kedokteran, gitu kan. Hasil pemeriksaan dokter itu bisa menjadi pertanyaan kita, kenapa permohonannya, ya kan, apa yang menjadi haknya itu, yang tadi itu yang saya sebutkan, bisa dikabulkan oleh penyidik, baik kepolisian maupun kejaksaan, gitu kan, termasuk di pengadilan, gitu loh. Itu lagi balik lagi, seharusnya periksa dokternya yang memberikan keterangan itu, dia bahwa dia sakit, gitu loh kan. Saya sependapat dengan Bung Alek ini ya, karena memang pengaturan di dalam KUHP itu terkait dengan penahanan itu diatur di dalam pasal 21 sampai dengan pasal 30, let's say mungkin 31. Jadi secara jelas memang bahwa penyidik ini berhak melakukan penahanan dengan alasan bahwa dikhawatirkan terdakwa atau tersangka ini melakukan perbuatan pidana ulang atau pidana yang lain. Satu itu. Lalu tersangka atau terdakwa ini melakukan menghilangkan barang bukti gitu. Atau secara lain mungkin ada tambahan kabur lah gitu. Nah, tapi di sisi lain juga jika melihat ke pasal 30 atau 31 kalau tidak salah dalam KUHP mengatur juga syarat-syarat untuk melakukan penangguhan penahanan. Mungkin kalau menurut saya di dalam permohonan atau di dalam tahap penyidikan Kusumawati ini melakukan proses permohonan penangguhan penahanan. Tapi memang perlu digarisbawahi, proses penangguhan penahanan ini ada 2 syarat. Syarat subjektif dan syarat administratif. Nah, syarat administratif ini atau syarat subjektif ini yang kita bahas, itu balik lagi nanti. Artinya, ini keputusan dari penyidiknya kalau di tataran atau di level penyidikan. Dan juga di proses penuntutan ini levelnya kejaksaan. Berarti ini hak prerogatifnya dari jaksa itu sendiri. Salah satu mungkin alasannya mungkin karena sakit tadi. Nah, itu pun perlu dikaji lebih dalam. Apakah sakitnya dibuat-buat atau memang sakit yang memang secara real, kan begitu. Atau dalam konteks lain, beliau ini karena memang tulang punggung keluarga dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat dari proses kasuistisnya, ini kan kaitannya dengan waris ya, kalau tidak salah. Kalau saya membaca secara utuh perkaranya, ini ada kaitan ke sana. Sehingga ya menurut hemat saya sih pada waktu proses penyidikan atau proses penuntutan sampai dengan proses persidangan, ini seyogianya menurut saya khawatir timbul kerugian karena ini sengketa waris, menurut saya seyogianya sih harusnya ditahan gitu, tanpa harus adanya pertimbangan-pertimbangan secara subjektif tadi. Gitu kalau menurut hemat saya. Tambahan. Ya karena pandangan-pandangan ini kan sangat diperlukan ya agar masyarakat itu tahu, mengerti bagaimana sih proses hukum itu bekerja. Jangan sampai ada salah satu yang berperkara umpamanya di perkara lain kok dari mulai penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan sampai ke persidangan itu ditahan. Karena banyak juga suara-suara miring itu pada saat dilakukan proses hukum terhadap terdakwa ini hanya satu
atau 2 kali saja bahwa terdakwa ini mengalami sakit, dan itu pun dilakukan penundaan persidangan. Dalam prosesnya itu pernah ada Sorry saya ini. Sakit dalam konteks persoalan ini dia sudah tidak bisa apa-apa, gitu loh kan. Kalau dia sakit cuma sehari karena demam atau pilek, ya kan, bukan merupakan satu alasan penangguhan penahanannya untuk dikabulkan. Terkecuali dia sudah didorong sama kursi roda, sidang pun sudah didorong sama kursi roda. Bahkan saya dengar setiap sidang dia dalam keadaan sehat. Jadi tidak ada alasan penangguhan penahanannya atau tahanan kotanya dikabulkan, gitu loh. Jadi memang pada saat itu kedapatan juga jadi sorotan publik juga bahwa terdakwa ini hadir di persidangan. Cuman karena alasan sakit akhirnya sidangnya ditunda gitu. Jadi memang sangat menurut saya sangat bukan istimewa ya, cuman orang tuh menilai kok ini istimewa sekali. Berbeda pada umumnya, Iya, gitu. betul. Karena kalau masyarakat mungkin melihat, sedikit-sedikit ditahan, sedikit-sedikit ditahan, gitu. Cuman untuk terdakwa ini sama sekali tidak pernah dilakukan penahanan sampai putusan itu next ya. Nah kita di sini juga ingin berdiskusi Bang, ingin ngobrol asik itu mengenai ulasan-ulasan perihal tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, kemudian putusan di tingkat pertama, putusan di tingkat banding sampai ke tingkat kasasi. Jadi kalau kita ikuti perkembangan perjalanan perkara ini, jadi pada saat jaksa menyampaikan tuntutan itu seolah-olah gitu, itu tidak diamini oleh majelis hakim. Jadi jaksa itu pada saat itu menyatakan terdakwa Kusumayati ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana. Kemudian di sini ada juga menjatuhkan putusannya itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Nah, yang ingin kita garis bawahi penyempatan masa percobaan ini, Bang. Penyempatan masa percobaan ini. Jadi apa bisa putusan pasal 263 ini, dakwaan 263 ini diputus dengan putusan percobaan? Karena kalau berdasarkan sifat berdasarkan sifat tindak pidana, kalau untuk masa percobaan itu biasanya untuk tindak pidana ringan atau tindak pidana yang ancaman hukumannya itu enggak sampai 1 tahun atau di bawah 5 tahun. Nah ini hakim meyakini, jadi antara tuntutan, jaksa menuntut agar hakim itu menetapkan terbukti bersalah, hanya ada satu tuntutan lagi, yaitu agar dihukum 10 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Kemudian diputus oleh majelis hakim itu tanpa mempertimbangkan tuntutan dari jaksa. Jadi hakim waktu itu memutus terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana, bahkan putusannya itu lebih tinggi sebetulnya dari tuntutan, yaitu diputus 1 tahun 2 bulan penjara. Nah ini tadi Bang, hukum itu bekerjanya seperti apa sih? Gitu. Karena masyarakat kok tuntutan begini, kemudian putusan berbeda jauh sekali gitu. Nah ini juga perlu pencerahan nih gitu, perlu pencerahan. Oke, kalau tuntutan itu kan tuntutan dari jaksa penuntut umum, ya kan? Pasal 266 ayat 2 sesuai dengan vonisnya seharusnya memang bukan merupakan untuk hukuman percobaan, namun harusnya hukuman badan sesuai dengan putusan pengadilan negeri, yaitu putus di 1 tahun 2 bulan, gitu loh kan? Itu hal yang sangat memang seharusnya begitu, bukan percobaan. Di pasal 266 itu tidak ada percobaan karena ancaman hukumannya itu 7 tahun, gitu kan? Balik lagi kita ke dengan deliknya kan, gitu. Karena kita tidak harus tidak menyampingkan daripada delik itu sendiri, gitu kan? Ancaman hukumannya 7 tahun. Oleh karenanya putusannya itu harus hukuman badan, gitu loh, bukan percobaan, gitu loh.
Namun di dalamnya kan ada syarat khusus yang tercantum lagi ya kan. Di putusan tingkat pertama tidak ada syarat khusus. Tidak ada syarat khusus. Dalam putusan itu tidak ada. Kalau saya baca itu muncul mulainya di proses banding ya? Kalau Di tidak salah. proses tuntutan. Ada tuntutan. Di tuntutan juga ada. Jadi dalam tuntutan itu, jaksa itu menuntut agar hakim itu menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian yang kedua, putusan kedua itu menghukum terdakwa dengan hukuman 10 bulan penjara, masa percobaan 1 tahun. Nah, yang digaris bawahi itu adalah penyematan penggunaan hukuman percobaan ini. Iya, betul. Karena kalau dari sifat tindak pidana yang dilakukan itu dengan pertimbangan hukum yang menggunakan hukuman percobaan itu lebih tepat digunakan untuk tindak pidana ringan. Iya, nah betul. ini antara Pidana lebih dari ya, tahun ya. Iya, betul. Betul. tuntutan ini menurut abang-abang saya nih, ini sudah sesuaikah? Gitu. Kalau saya menilai, ya, melihatlah ya dari kacamata saya, tentunya ada hal yang negatif yang saya nilai. Jaksa ini tidak profesional. Kenapa 266 dituntut dengan percobaan, gitu loh kan? Seharusnya hukuman badan. Balik lagi dengan ancaman hukumannya 7 tahun. Ini bukan tipiring. Percobaan itu di tipiring, gitu loh kan? Salah satu sampelnya atas pasal 310. Pasal sampai dengan pasal 315. Ada pasal-pasal lain yang untuk percobaan, gitu kan. Nah, seharusnya pasnya ada di pasal-pasal itu. Gitu. Berarti dengan kata lain 263 atau 266 ini bukan pasal. Bukan pasal percobaan, bukan pasal main-main lagi. Karena ancaman hukuman 7 tahun. Gitu loh. Nah, kalau percobaan, sorry ya saya jelaskan di sini ya. Iya, siap. Oke ya. Oke bang. Siap. Oke ya. Oke bang. Pasal 266 ayat 2. Ancaman hukumannya 7 tahun. Tentunya di pasal 266. Gitu loh kan. Apakah ini bisa untuk vonis di percobaan atau tuntutan percobaan ya kan? Tentunya kan nggak bisa. Karena deliknya delik biasa. Kalaupun mau percobaan ada di pasal 310 sampai dengan pasal 315 gitu loh kan. Atau pasal penganiayaan ringan gitu loh. Baru percobaan yang sifatnya tipiring gitu loh kan. Itu baru percobaan gitu loh. Kalau 266 kan bukan tipiring, ini pidana murni nih. Ya, tapi bagaimana dengan ketentuan kekuasaan kehakiman? Ini kan kita belum bicara tentang kekuasaan kehakiman nih. Kan tuntutan. Ya. Jaksa penuntut umum menuntut dengan pasal 266 dengan percobaan. Gitu loh kan. Oke. Sedangkan percobaan itu adanya di pasal ini. Salah satunya yaitu penganiayaan ringan. Gitu loh kan. Setiap percobaan, putusan percobaan itu pasti adanya di pasal tipiring, gitu loh kan. Tindak pidana ringan. Kalau ini kan tindak pidana murni, gitu loh. Apa sebetulnya itu bang yang melatar belakangi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Yang menjadi pertanyaan kita, gitu loh kan. Kenapa jaksa penuntut umum, ya kan, menuntut dengan percobaan, gitu loh kan. Sedangkan ancaman pidananya mungkin ya. Nah, sedangkan Stefani ini kan mencari keadilan nih. Dari sisi mana Stefani adil? Ketika putusannya ketika tuntutannya tuntutan percobaan, gitu loh kan. Itu dari saya. Jadi apa nih tanggapan abang terhadap langkah hukum jaksa dengan membuat tuntutan seperti itu? Kalau kita tidak bicara latar belakang, kalau tidak masuk dalam tadi yang dijelaskan oleh abang tuh, tanggapannya apa tuh bang? Kalau ada Seharusnya jaksa penuntut umum tidak menuntut si terdakwa karena balik lagi nih tuntutannya di pasal 266. 266 itu merupakan pidana murni, gitu loh kan. Seharusnya bukan percobaan, gitu loh. Seharusnya hukuman badan sesuai dengan putusan pengadilan negeri yang menghukum hukum badan ya kan 1 tahun 2 bulan. Anggap itu sesuai, gitu loh kan. Itu sudah sesuai, gitu loh kan. Sesuai dengan putusan, gitu loh kan. Memang ada ketentuannya. Itu merupakan hak dari keyakinan dari penyidik ya.
Namun ini kan jaksa penuntut umum ini kan menuntut dengan tuntutan percobaan. Apa karena didasari oleh antara hubungan keluarga antara ibu dan anak? Persoalan hubungan ibu dan anak, pidana tidak mengatur begitu, tidak mengatur itu. Pidana tidak mengatur itu, gitu loh kan. Siapa yang berbuat salah itu yang dipidana, tidak terlepas daripada banyak contoh kasus nih antara bapak dengan anak, gitu loh kan. Antara ibu dengan bapak, gitu kan banyak contoh kasus. Ketika kita melihat dari hubungan antara keduanya, itu kan itu bukan merupakan suatu alasan, gitu loh. Ya pidana tetap pidana. Ya, Gitu Bang Dika. ya, saya menanggapi begini ya. Maksudnya ini kan dalam proses penuntutan pasti ada rencana penuntutan. Rentut kalau dalam ya rentut lah. Ya. Nah, balik tadi ke penjelasan yang diberikan oleh Bung Alex Safri, ini memang kita fokus ke dakwaan yang didakwakan itu 266, 263 kalau tidak salah. Ya. Itu ancamannya di atas 5 tahun semua. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar memang menurut kami sebagai para praktisi, apa yang melatar belakangi tuntutan ini dari ancaman yang begitu tingginya sehingga ini menjadi percobaan yang dilakukan atau yang dituntut oleh jaksa. Ini ya tentu teman-teman dari pihak instansi kejaksaan yang bisa menjawab soal ini. Tapi itu kan bagi kami pada praktisi, apalagi ya mungkin dari sisi hukumnya atau dari sisi psikologisnya si korban, ini merasa bahwa ini di mana letak keadilannya. Itulah yang menjadi pertanyaan besar nantinya gitu. Sehingga framing atau nanti masyarakat menilai bahwa oh seperti ini hukum tuh gitu loh. Jadi ini bukan masalah lazim tidak lazim, umum tidak umum ya? Ya kalau dalam sistem pemidanaan sih memang tidak dikenal adanya karena yang pelakunya keluarga dan korbannya keluarga ini mungkin karena melatar belakangnya itu sehingga hukum ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam prosesnya itu tidak mengenal dalam aturannya gitu, kecuali memang alasan pembenar itu ketika kita dibegal atau misalnya kita membela diri ya itu dibenarkan oleh hukum. Tapi kalau menurut analisis saya yang melatar belakangi bahwa konsep antara hubungan ibu dengan anak yang bersengketa itu yang menjadi bahan pertimbangan dalam rencana tuntutan dengan tuntutan masa percobaan itu menurut saya timbul pertanyaan yang sangat besar gitu. Ini ada apa sebetulnya gitu? Abang-abang, abang-abang nih, biar semakin cair suasananya bang. Tadi kita sudah bahas masalah, mengulas sedikit tentang tuntutan. Ya. Nah, kita masuk kepada putusan tingkat pertama yang diputus oleh majelis hakim terhadap terdakwa Kusumayati. Jadi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang itu ternyata kalau di luar prediksi sepertinya, di luar prediksi yang menyoroti pihak-pihak yang menyoroti pihak-pihak yang concern terhadap kasus ini. Karena tadi sudah kita diskusikan bagaimana tuntutan itu disampaikan oleh penuntut umum, kemudian diputus. Nah, ini Bang yang mau kita diskusikan itu masalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang itu ternyata putusannya di atas tuntutan. Jadi yang awalnya dituntut 10 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun, ini dituntut 1 tahun 2 bulan penjara di atas tuntutan tanpa ada masa percobaan. Nah, ini apa nih Bang? Fenomena apa ini? Hukum ini bekerjanya seperti apa sih sebetulnya? Karena biasanya antara tuntutan dengan putusan itu tidak jauh. Dia biasanya kalau dituntut sekian tahun, ya umumnya 2/3-nya biasanya masyarakat tuh nilai 2/3. Ini apa? Kalau saya menanggapi gini ya, izin ya. Kalau saya menanggapi sih gini, secara fundamental ini kan kaitan dengan kewenangan majelis hakim dalam konteks ini yang memeriksa dan memutus perkara akuo. Nah, saya menilai bahwa majelis hakim itu punya undang-undang tersendiri. Memang ada kekuasaan kehakiman di dalamnya. Ditambah
ada teori di mana doktrin ultra petita. Jadi hakim itu boleh melakukan vonis jauh di atas tuntutan atau jauh di bawah tuntutan. Nah, menanggapi tuntutan percobaan yang dituntut oleh jaksa, tetapi vonis 1 tahun 2 bulan, ini menurut saya memang harus ada dasar pertimbangan yang jelas ya. Ya mungkin balik lagi tadi, kalau saya melihat sedikit pertimbangan hakim pasti ada yuridis, ada psikologis, ada sosial dan sebagainya. Lah inilah yang termuat mungkin pertimbangan-pertimbangan antara ibu dan anak ini. Itu yang menjadi bahan pertimbangan hakim agar memutus perkara ini satu sisi menjadi suatu keadilan bagi si korban. Dalam hal ini Stefani, dan di sisi lain menjaga secara perasaan mungkin seorang ibu. Nah inilah kondisi majelis hakim gitu, sehingga mungkin sudah tepat kalau menurut saya putusan di 1 tahun 2 bulan, karena kalau sistem pemidanaan itu kan sebetulnya upaya terakhir lah ya, kalau penjara itu sebetulnya upaya terakhir. Tapi jika dikaitkan dengan suatu kepuasan, memang tidak ada kepuasan yang harus dikejar dalam konteks ini di sisi korban atau si Stefani gitu loh dalam hal ini gitu. Nah, itu mungkin ya menurut saya, mungkin Bung Alex bisa menambahkan dalam konteks itu. Saya sepakat ya dengan Bung Andika. Selain itu kan hakim tidak bisa diintervensi. Iya. Putusan juga tentang keyakinan majelis hakim, orang itu bersalah atau tidak, itu menjadi patokan dalam untuk memutus suatu perkara, gitu kan. Hakim, catatannya hakim tidak bisa diintervensi, gitu kan. Terlebih hanya sekedar tuntutan. Ditambah ini mungkin Bang, selama proses persidangan, faktor-faktor yang membuat keyakinan, berarti kan keyakinan hakim akhirnya memutus lebih tinggi dari atau berbeda dengan tuntutan, itu juga memang kewenangan hakim. Kewenangan hakim. Dan itu wajar-wajar saja dalam ya, hukumnya. Betul. Jadi gini Bang, apa hal yang melatar belakangi gitu? Tadi ya, apa hal yang melatar belakangi antara putusan itu bertolak belakang dengan penuntut umum, dengan tuntutan? Kalau itu memang sah-sah saja. Majelis hakim memutus berapa tahun saja, ya kan? Mau percobaan, mau berapa tahun, itu kewenangan majelis hakim, gitu loh kan. Jaksa penuntut umum tidak bisa intervensi. Majelis ini dengan majelis yang menangani perkara ini dengan majelis yang lain tidak bisa intervensi dalam perkara yang ini, gitu loh kan. Oleh karenanya hakim ini memutus ini berdasarkan dua alat bukti, terbukti atau tidak dengan dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkaranya, gitu loh. Begitu. Justru yang balik lagi yang menjadi pertanyaan besar, tuntutan itu kenapa? Tuntutannya yang menjadi percobaan. Kalau hakim nggak salah, gitu loh. Kalau penilaian kami memang oke, sah-sah saja mau berapa tahun, mau sehari juga memang kewenangan majelis hakim, gitu loh kan. Cuman tuntutan jaksa penuntut ini untuk menuntut dan menuntut pasal 266 percobaan itu kan menjadi tanda tanya bagi saya pribadi lah, gitu loh kan. Ya akhirnya masyarakat juga melek Bang. Kok ini menggunakan 266 ini menggunakan percobaan di mana ancamannya itu lebih dari 1 tahun, bukan merupakan tindak pidana ringan. Kenapa jaksa menuntut seperti itu, dan kemudian kenapa akhirnya hakim memutus berbeda? Nah inilah dinamika yang sampai hari ini itu masih menjadi pertanyaan publik gitu. Mudah-mudahan bisa tercerahkan nih dengan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh abang-abang pada kesempatan hari ini gitu. Di dalam pertimbangan hakim Bang, sebelum hakim memutus ini sempat heboh juga nih. Hakim itu seolah-olah sepertinya meyakini bahwa terdakwa ini tidak mungkin melakukan perbuatan itu sendiri. Dan itu kita yakin ada di dalam putusan itu. Nah, mungkin abang-abang juga sudah sedikit banyak buka-buka. Menarik nih. Ini yang perlu memang
timbul pertanyaan besar menurut saya. Ini kan yang menjadi terpidananya dalam hal ini Kusumayati ya, kalau tidak salah itu Kusumayati, ibunya. ibunya. Tapi saya baca di putusan atau di pertimbangan putusan, di mana terdakwa ini melakukan perbuatannya dibantu loh oleh saksi Dandi Sugiono ya, Sugianto ya, Dandi Sugianto dan saksi Verlin Sugianto. Ditambah ada juga dibantu oleh saksi notaris loh kalau tidak salah. Nah, ini Raden Kania Kusumaya inilah Nursanti gitu. Ini menarik menurut saya ya. Ini justru timbul pertanyaan di dalam hukum itu kan dikenal namanya pelaku utama. Yang membantu melakukan turut serta atau otak pelakunya siapa. Nah, kalau dikaji dalam pertimbangan majelis dalam putusan tingkat pengadilan negeri, ini menggelitik menurut saya di mana fakta persidangan itu menyoalkan atau terekspos di mana bersama-sama dilakukannya. Tapi kenapa terpidananya hanya satu gitu loh? Nah, inilah menjadi pertanyaan besar. Ini kenapa JPU lah ya atau jaksa penuntut umum tidak melakukan aksi lanjutan, tidak melakukan penyidikan lanjutan lagi karena di dalamnya ini ya tadi balik lagi perbuatannya tidak dilakukan sendiri, tapi kok pada faktanya di dalam putusan ini kok terdakwanya tunggal gitu loh. Gitu. Apa mungkin Bang penuntut itu menunggu perintah majelis hakim? Oh ya, tentunya gini, di dalam proses penyelidikan ya tidak harus ada perintah dulu dong dari majelis. Ketika sudah timbul fakta di mana perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama, itu harusnya penyidik atas perintah mungkin jaksa harus melakukan penyidikan terhadap pelaku barunya itu sehingga timbullah kepastian hukum gitu. Kok di dalam putusan di dalam persidangan timbul nama-nama baru, kenapa ini tidak dilakukan penyidikan gitu loh. Ini kan timbul pertanyaan besar kalau menurut saya gitu mungkin. Saya tambahin ya. Ya. Nah, sama saya sudah baca, Bung. Ya. Dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa itu bukan dilakukan oleh Kusumawati sendiri, akan tetapi ada nama Dandi, Deli, terlebih 266 itu dilakukan oleh notaris. Saya lupa soal itu. Nyi Raden Kania. Nyi Raden Kania Nursanti. Ya kan? Di dalam pertimbangan majelis hakim itu menyebutkan itu dilakukan oleh notaris Nyi Raden Kania Nursanti, notaris di Kabupaten Bekasi, gitu loh kan. Namun kenapa tidak ditindaklanjuti, gitu loh kan? Apa yang dibuat oleh notaris itu di dalam putusan itu menyebutkan. Selain itu juga ada keterangan daripada notaris. RUPSLB tadi. Kusumawati membuat surat keterangan waris, ya kan? Di Kelurahan Nagasari. Gitu kan. Namun oleh notaris ini tidak bisa digunakan, gitu loh kan? Karena bukan produk notaris, bukan produk lembaga yang berwenang, gitu ya, kan? Atau konteksnya dalam hal ini karena budaya, ya. Jadi aturan hukumnya juga berbeda. Kemudian dibuatkan akta oleh notaris itu sendiri. Notaris itu sendiri ya, Nyi Raden Kania Nursanti, gitu kan. Dibuatkan akta waris. Surat keterangan hak waris. Ya. Akta waris. Okay. Namanya tercantum di dalam situ adalah satu Kusumawati, kemudian Dandi, kemudian si Stefani, dan juga Verlin Sugianto. Namun akta itu tidak pernah ditandatangani oleh Stefani sebagai korban dalam kasus ini, dalam perkara ini, gitu loh kan. Oke Bang, ini sudah diputus. Nah, pertanyaannya, apakah ini mewakili rasa keadilan bagi korban? Oh tidak. Kalau kenapa saya tidak? Siapapun pelaku di dalam persoalan ini seharusnya harus diproses hukum, gitu loh, Pak. Supaya terciptanya keadilan bagi Stefani, gitu loh. Kalau menurut saya, sebaiknya Stefani membuat laporan baru dengan menggunakan putusan itu bahwa selain daripada Kusumawati ada pasal 55-nya yang turut serta, yaitu 3 orang nama itu atau jasa penuntut.
Jaksa penuntut umum dorong oleh Kusmawati supaya melanjutkan prosesnya agar nama-nama itu ditetapkan sebagai tersangka dan diproses di pengadilan. Gitu. Itu bisa bagi walaupun perkaranya sama. Bisa, Sangat. karena kan selama ini kan ketiga nama itu tidak pernah jadi tersangka, gitu loh kan, maupun jadi terdakwa. Dalam proses pengadilan ditemukan ditemukan fakta, gitu kan, Yang jadi pertimbangan. bahwa perbuatan itu bukan dilakukan oleh sendiri oleh Kusmawati, gitu loh kan, Bersama-sama. Makanya secara bersama-sama. sesuatu yang aneh pada saat proses pemeriksaan di majelis hakim itu, penuntut juga sebetulnya mengejar dengan pasal penyerta. Ya, Dikejar tuh pasal penyerta. Cuman pada saat putusan yang diamini oleh hakim juga kan akhirnya punya pertimbangan bahwa tidak hanya satu nama sebetulnya, tapi hakim akhirnya memutus hanya satu nama ya. yang harus menjalani proses hukuman badan. Nah, apa nih yang harus dilakukan Stepan ini Bang, penegasan Bang? Laporkan Iya. ketiga nama itu, gitu kan, ke APH atau minta jaksa penuntut umum menindaklanjuti bahwa di dalam situ ada pasal 55. Tetapkan sebagai tersangka dong. Betul. Kalau jangan berani kan jaksa penuntut umum nih, Itu dia. gitu loh. Walaupun perkara ini sudah inkrah. Walaupun perkara ini sudah ingkrah, Tapi- itu kan lebih baik kalau ingkrah. Iya, tapi kan ini Gitu loh. subjek hukumnya berbeda loh. Iya. Antara Kusumawati sebagai pelaku utama dan turut serta tadi yang disebutkan dalam pertimbangan putusan atau di fakta dalam persidangan yang terungkap bahwa Dandi, Firly, dan notaris juga ikut terlibat dalam proses ini. Kenapa itu tidak ditetapkan sebagai tersangka? Betul. Ini menjadi peristiwa baru, Betul. gitu. Jadi sah-sah saja kalau menurut Pemeriksaan saya. awal Ya, dari pihak kepolisian dengan kejaksaan kan, ya. Oke. gitu loh. Kok bisa ditemukan yang ada perbuatan yang lain dilakukan orang-orang lain di dalam persidangan, Ya. gitu loh kan? Ya nggak Bu, kira-kira? Betul, saya sepakat dengan statementnya Bung Alek. Karena kan balik lagi yang tadi saya sampaikan, fakta persidangan menyatakan bahwa perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama. Betul. Baik dilakukan oleh Kusumawati bersama dengan Dandi, Firly, dan notaris. Dan notaris. Nah, itu yang menjadi timbul pertanyaan besar, kenapa yang divonis itu dalam perkara Aquo hanya Kusumawati? Gitu loh. Nah, 3 pelaku ini kemana gitu? Betul. Apakah memang berlindung di salah satunya mungkin ya? Kalau menurut saya ini kan notaris ya. Betul. Apa memang berlindung? Kan tidak. Tidak harus seperti itu. Di Undang-Undang Jabatan Notaris itu kan mengatur mengenai profesinya, bukan Betul. perbuatannya. Betul. Berbeda loh. Profesinya sebagai notaris, oke, mereka mempunyai kode etik profesi. Tapi secara pribadinya, apakah harus dilindungi? Kan tidak. Itu tidak melekat loh. Begitu. Ini putusan saya tambahkan, ini Iya. putusan pengadilan negeri, ya kan? Menyatakan begitu, gitu kan. Putusan itu sifatnya perintah, gitu loh kan. Sekarang ada nama-nama lain selain daripada Kusmawati. Iya. Sekarang berani nggak jaksa penuntut umum nih? Gitu loh. Harusnya sih berani kalau menurut Seharusnya saya. berani dong. Kalau saya jaksanya ya. Iya, gitu. gitu. Harusnya berani. Ada apa nih? Kita lihat kerugian dari Oh, ada apa nih, kerugian Hakim? Stefani, Betul. gitu loh dong. Gitu. Kan Stefani anaknya. Iya. Jadi memang Kenapa tanda tangannya dipalsukan? rangkaian perjalanan hukumnya anget-anget panas-panas nih. Ya. Oh iya dong. Banyak sekali tanda tanya. Kita tunggu apakah jasa penuntut umum berani atau tidak. Gitu loh kan. Karena di dalam pertimbangan majelis hakim ada 3 nama. Gitu loh kan. Salah satunya notaris. Nyi Raden Kania Nursanti. Nyi Raden Kania Nursanti. Kania Nursanti. Gitu loh kan. Ya kan dia yang melegalkan, dia yang membuat itu. Gitu loh kan. Yang menjadi makanya menjadi akta notaris, akta otentik karena produk dia, gitu loh kan. Kalau hanya surat tanpa notaris itu bukan akta otentik, Betul. gitu loh kan. Itu 263 surat palsu. Karena ini diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, ya kan. Notaris kan merupakan pejabat yang berwenang, Independen. gitu loh kan. Maka diterbitkan akta itu akta autentik, gitu loh. Makanya ada pasal 263 dalam perkara ini, gitu loh kan. Kalau nggak ada notaris, bukan 263 ini, Ya. gitu loh. Pertimbangannya yang melakukan itu adalah notaris dalam pertimbangan majelis hakim. Ini Gitu. jangan berlindung di urusan Iya. perdata aja notaris nih. Ini putusan loh ini. Iya berarti Ini putusan Stepan ini. ini masih tetap bisa melakukan upaya Sangat hukum bisa. ya. Oh iya dong. Mempertanyakan kepada hakim. Saya Kemudian menyarankan Stefani untuk membuat laporan
Pada dasarnya adalah putusan pengadilan negeri, gitu loh kan. Atau Stefani menindaklanjuti pada jasa penuntut umum, proses, Iya. tetapkan sebagai tersangka. Kenapa ragu jaksa? Sudah jelas. Ya, Sudah jelas dalam karena kan putusan. Stepan ini kan tidak bisa kemana-mana selain diwakil oleh penuntut umum gitu. Nah, iya, Makanya supaya mendapat keadilan itu ya salah satunya itu, Bang. betul. Iya. Ini kita belum masuk ke banding nih, Bang. Kita belum masuk ke putusan banding nih yang lebih Iya. kelihatan lebih panas lagi gitu. Sekarang kita tunggu jaksa penuntut umum berani atau tidak. Sekarang balik lagi dengan Stefani. Stefani berani nggak mau nyari keadilan nggak? Iya. Gitu loh kan. Kalau mau mencari keadilan laporkan, gitu loh. Karena akibat yang ditimbulkan atas Dia sudah surat hilang loh ini saham aset dia. saham ya. Gitu. Saya tidak tahu. Saya tidak mau menyentuh valuasi saham dia berapa. Terlepas daripada itu. Terlepas itu. Terlepas daripada itu, gitu loh. Ya, mungkin penambahan menurut saya gini ya, khusus di wilayah jabatan notaris ya. Ini kan memang di Kabupaten Karawang khususnya, mungkin di luar sana juga banyak kasusistik serupa. Saya pernah menemukan begini, ada beberapa dokumen, menurut hemat kami sebagai praktisi, tidak serta-merta produk notaris ini menjadi suatu produk akta otentik. Tapi kalau dalam prosesnya itu diduga atau terdapat fakta di mana prosesnya itu salah, ya itu aktanya juga harusnya batal demi hukum, harus sudah gugur gitu loh. Nah, balik lagi ke wilayah notaris yang membuat akta ini menurut saya perlu ditindaklanjutin. Ini menjadi presiden khusus atau jangan sampai ini menjadi isu buruk loh untuk notaris atau notaris sendiri nih, karena memang yang tadi saya sampaikan banyak kasus-kasus serupa. Ini bagaimana terkait dengan pengawasan notaris? Sudah jalan atau tidak pengawasan notaris? Satu itu. Kedua, sudah dilakukan proses sidang etik atau belum? Itu secara profesinya. Gitu. Saya berbicara dua faktor atau dua konsep yang berbeda. Secara etik itu harus wajib dilakukan sidang etik, sehingga ini menjadi contoh untuk para notaris lain agar tidak melakukan hal serupa. Satu itu. Ditambah proses pidana ini juga harus jalan dong. Inilah justru menjadi ultimatum remedium. Ini proses pidana yang menjadi proses pesakitan kalau menurut saya, karena ini menjadi suatu contoh juga untuk notaris-notaris nakal ya dalam hal ini. Oh, melihat nih ketika mereka atau nanti pelaku-pelaku atau oknum-oknum selanjutnya yang melakukan seperti ini, dia akan berpikir ulang gitu. Jadi pengawasannya tetap jalan. Tapi kalau menurut saya juga sejauh ini ya, saya tidak tahu pengawasan di Jawa Barat ini seperti apa gitu. Cuma setuju nggak ketika notaris Saya sangat setuju. karena ada dalam putusan ini ya. Iya, Saya saya ada dalam setuju. putusan loh ya. Dalam pertimbangan majelis hakim. Iya. Setuju tidak? Saya sangat setuju. Perlu saya bacakan ya di dalam putusannya. Ya, Kalau silakan. kalau boleh ini ya. Ya silakan. Izin ya? Ya, supaya tahu semua nih. Ya, saya sempat memang mencari ini menurut saya juga sangat susah, sangat sulit ya. Saya mencari putusan ini ya. Saya mencari putusan ini, waduh ini sulitnya minta ampun ini, karena di SIPP dan sebagainya tidak ada. Di dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan, saya bacakan ya. Ya, silakan. Majelis hakim berdasarkan alat bukti tersebut memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, telah terbukti dilakukan oleh terdakwa Kusumayati bersama-sama atau dengan dibantu oleh saksi Dandi Sugianto. Ya. Satu. Ya. Dan saksi Verlin Sugianto. Ya. Dua. Di mana tindak pidana memasukkan keterangan palsu tersebut dilakukan oleh notaris saksi Raden Kania Nursanti. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian unsur pasal 266 ayat 1 KUHP telah terpenuhi. Ini faktanya. Oke, siapa yang melakukan itu? Sudah Yang jelas. melakukan tindak pidana 266 sesuai dengan pertimbangan majelis hakim. Sudah jelas, itu notaris. Notaris. Karena dia produk dia yang buat. Jadi putusan Gitu itu loh. bisa bulat sempurna, Bang ya. Kalau Oh, iya. Iya, Iya. gitu loh. Itu produk notaris. Gitu loh.
jangan ini, maksud saya ya notaris kan kadang-kadang berlindung di undang-undang jabatan notaris. Iya, betul. Tapi kan yang tadi harus dipisahkan, perbuatan profesinya tidak selalu melekat terhadap perbuatan pribadinya, kan begitu. Di dalam fakta ini kan perbuatan pribadinya, hanya saja beliau atau notaris ini atau Nyi Raden ini memang kebetulan sebagai notaris jabatan itu aja. Tapi kan perbuatan pidananya tidak boleh dibenarkan dong, kan gitu. Ya cuman kan produknya adalah produk notaris, Ya. gitu loh. Cuman kalau dia bukan notaris, gitu loh kan. Kalau bukan notaris, apakah bisa 266 melekat pada dirinya? Tidak bisa, karena dia bukan pejabat publik, bukan pejabat yang berwenang untuk menerbitkan suatu akta, gitu loh kan. Sehingga kenapa disebut jadi akta autentik, karena produk notaris, gitu loh. Nah ini Bang, lanjut, ini tambah panas nih putusan bandingnya nih. Nah, saya mau tanya dulu pendapatnya Bung beliau ini ya. Saya sepakat. Saya sepakat soal Untuk itu. Stefani mencari langkah hukum, ya kan? Saya kalau dikembalikan ke wilayah itu berdasarkan fakta di persidangan, saya sepakat soal itu, Bung. Iya. Saya tidak membantah soal itu. Justru saya mendorong jaksa agar segera dilakukan proses. Iya. Begitu loh. Gitu loh. Ini kenapa tidak dilakukan proses? Gitu. Kalau saya jaksanya, ini lagi-lagi ya kalau saya jaksanya, saya akan melakukan hal itu. Begitu. Saya bukan berarti saya akan saya seolah-olah di pihaknya Stefani. Tidak, tapi ini rasa keadilan yang harus ditegakkan, yang harus dicari gitu. Pelakunya 4 orang, kenapa ya 3? Kenapa ya 1 yang Iya, sepakat saya. pidana gitu loh. Maka Stefani harus melangkah hukum, cari langkah hukum, Ya. ya kan? Yaitu atau meminta kepada jaksa Untuk dilakukan proses. menetapkan sebagai tersangka dong. Betul. Karena dalam perkara yang sama. Atau Stefani buat laporan baru, Ya. gitu loh. Oke, Bang. Buktinya adalah putusan pengadilan negeri, udah diperiksa loh ini. Sudah tidak terbantahkan. Sudah tidak terbantahkan. Karena fakta persidangan yang tertuang dalam Gitu putusan. loh. Gitu. Kalau Stefani mencari keadilan, nggak tahu kalau Stefani mencari sensasi. Ya, kita nggak tahu, nggak paham kan? Gitu loh. Dan bukan ranah kita. Bukan ranah kita. Gitu loh kan? Mengomentari soal sensasi. Iya. Bang, selain notaris, Iya. disebutkan dalam pertimbangan hakim itu ada 2 nama lagi, Dandi Sugianto dan Perlin Sugianto. Ini bagaimana kedudukannya, Bang? Ya kan kalau untuk 2 nama itu sama halnya dengan Kusumawati, termasuk Dengan notaris gitu loh kan. Kan tertuang dalam pertimbangan itu turut serta dibantu gitu loh kan. Oleh karenanya tidak terlepas daripada Dandi sama si siapa? Perlin gitu loh kan. Sama-sama si siapa? Kania, No. Ini siapa namanya? Semuanya. Anaknya yang korban. Stefan. Stefani. Nah, oleh karenanya Stefani juga bukan hanya melaporkan daripada si ini ya, notaris ya, termasuk Dandi dan ini ya, Firly adiknya, gitu loh kan. Karena sama-sama berbuat di situ, gitu loh, turut serta, gitu. Ya jadi Stefani bisa membuka laporan baru untuk ketiga orang Untuk ini. 3 nama itu. Sangat Betul. bisa, karena ini peristiwanya sama, tapi memang kenapa tidak diproses aja seperti itu. Betul. Ya, karena kenapa tidak sampai diputus? Iya. Tapi dia ditegaskan dalam pertimbangan, Iya. ditegaskan dalam terungkap dalam fakta, Betul. ditegaskan di Ya, dalam Nggak pertimbangan. salah itu. kalau nggak diputus mereka bertiga ini. Enggak Karena logikanya. mencari terdakwa. Iya, enggak. Gitu loh. Logikanya pun begini ya, ketika di dalam persidangan saya misalnya timbul ketika klien saya misalnya ada peristiwa hukum menyebutkan si A menikmati hasil korupsi. Nah itu kan wajib juga harus dilakukan tindak lanjutnya, Iya. pemeriksaan lanjutan, Lanjutan, betul. penetapan kalau memang adanya tersangka. Nah ini nggak beda hal seperti itu. Jadi ini mungkin lebih sederhana aja. Bang, ini mulai dari tuntutan, putusan tingkat pertama, udah anget panas, kita masuk ke putusan banding nih Bang. Ini lebih menurut jadi sangat bukan ekstrim ya, ini kok bagaimana sih sebetulnya? Harus dikupas. Jadi dalam putusan banding itu Bang, ya ini saya bacakan aja. Pengadilan tinggi itu mengubah putusan dari Pengadilan Negeri Karawang, di mana putusan sebelumnya itu menyatakan terdakwa Kusumayati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana,
menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Ini putusan kedua. Putusan ketiganya menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan. Kemudian juga ada penetapan syarat khusus yang harus dilakukan, dijalankan terdakwa dalam kurun waktu 3 bulan setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk memberikan daftar aset. Jadi ini kalau orang menilai itu ini pidana, kemudian masuk syarat khusus ada daftar aset, jadi campur aduk nih, pidana perdata. Ini harus ada pencerahan, Bang. Mulai dari ditetapkan bersalah, kemudian terdakwa tidak perlu menjalankan pidana badan, kemudian ada syarat khusus. Jadi semacam ini kayak yang matching nih dengan tuntutan di awal. Ya, gini sih ya. Kalau menurut saya kan pengaturan memang di dalam pasal 14 huruf A itu diatur memang mengenai pidana bersyarat ya. Karena memang kan ada pidana penjara, ada pidana tambahan dan sebagainya, ada pidana bersyarat juga. Nah, konteks dari putusan pidana bersyarat ini memang diatur dalam pasal 14A ayat 1 dan selanjutnya hingga sampai pasal 15 atau 14 huruf F. Nah, hakim memang ketika melakukan vonis di bawah putusan 1 tahun, pidana kurungan selama 10 bulan kalau saya lihat dari putusan banding, memang tidak perlu dijalankan gitu. Dan ditambah kalau memang ada syarat khusus, kalau yang saya lihat sih kan dalam pertimbangan hukum ini atau pertimbangan putusan ini, Stefani selaku korban ini kan mulanya dia ini sebagai ahli waris dari almarhum Pak Sugianto. Nah, memang Pak Sugianto ini selama hidupnya menikah dengan Ibu Kusumayati atau terdakwa memiliki beberapa aset dan sebagainya. Pun termasuk dengan ada perusahaan juga kalau tidak salah begitu. Nah, ini kan saham di dalam perusahaan yang dimainkan kalau menurut saya tanda tangannya, sehingga timbul kerugian Stefani sebagai ahli waris. Harusnya Stefani menikmati sahamnya di dalam perusahaan yang ditinggalkan, tapi ini tidak menikmati kan gitu. Sehingga timbullah proses-proses, ada masa percobaan. Nah, kalau dilihat atau ditelaah lebih dalam, di dalam pasal 14 huruf A, percobaan itu memang ada 2, syarat umum dan syarat khusus. Selain tidak dilakukan penahanan, tetapi beliau juga harus atau terpidana juga harus melakukan pemenuhan syarat umum dan syarat khusus tadi. Syarat umumnya apa? 1, beliau tidak atau terdakwa ini tidak boleh melakukan perbuatan pidana yang baru atas putusan yang baru. Itu syarat umum. Syarat khususnya beliau harus menyerahkan daftar aset, ya kalau tidak salah. Dan juga harus adanya audit keuangan di perusahaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Ya, karena ini berkaitan dengan peristiwa atau kaitan dengan warisan, jadi menurut hemat saya sah-sah saja. Nah, tetapi timbullah pertanyaan lanjutan. Ini kalau tidak dilakukan syarat khususnya seperti apa kan begitu, Bu? Ya. Nah, kalau menurut diatur juga di dalam KUHP, ketika tidak dilakukan syarat khususnya, ini memang secara eksplisit memang tidak ada aturan yang mengenai bagaimana aturan teknis persidangan persidangan bersyarat atau pemeriksaan syaratnya dan sebagainya, tidak ada. Tapi memang mengacu kepada Hogerat atau putusan-putusan terdahulu, itu memang ada memang aturan yang mengatur secara jurisprudensi gitu. Di mana ketika syarat khusus itu tidak dapat dipenuhi, dalam hal ini JPU atau Jaksa Penuntut Umum sebagai lembaga pengawas yang diputus atau diperintahkan oleh majelis hakim melakukan pengawasan kepada terpidana, menjalankan putusan itu selama-lamanya, kalau tidak salah 3 bulan dari pasca proses ingkrah. Dia harus dilihat juga proses ingkrahnya kapan. Dalam putusan kan tanggal 20 Maret ya, atau 20 April kalau tidak salah kan. Tapi kan ada pemberitahuan putusan dulu, terlebih dahulu, ya kan, selamat teman kalau tidak salah 22 April. Nah, sehingga
3 bulan kemudian, tepatnya di tanggal berapa itu inkrahnya, kan begitu? Atau 22 April itu kan inkrah kalau tidak salah. 20 April itu inkrah. 20 April inkrah. Berarti kan 3 bulan sejak tanggal 20 April, syarat khususnya itu harus dipenuhi. Gitu. Nah, kalau syarat khususnya itu tidak terpenuhi bagaimana? Kan begitu. Ya hemat saya, secara aturan atau secara teknis, jaksa harus melakukan kajian dan melakukan proses permohonan kepada pengadilan. Dan lagi-lagi memang di dalam aturannya tidak serta-merta hakim harus langsung menahan kurungan badan. Tetapi jaksa harus mengajukan permohonan dulu terhadap majelis hakim di tingkat pertama di pengadilan negeri. Nah, setelah itu hakim akan memanggil seluruh pihak termasuk terdakwa, korban, JPU dan pihak-pihak lainnya. Nah, mengusulkan di dalam hal itu, ini hakim akan melakukan peringatan terlebih dahulu. Apakah peringatan sedang, ringan, atau peringatan berat dalam konteks hal ini itu balik lagi ke proses putusan hakim atau penetapan hakim dalam konteks ini. Nah, barulah setelah itu ketika tidak dilakukan juga untuk kesempatan 2 kali ya mungkin ya, kalau misalnya dalam peringatan hakim tidak dilakukan juga proses yang diminta oleh syarat khusus itu, sehingga menurut saya jaksa sebagai eksekutor harus segera melakukan eksekusi kurungan badan. Gitu. Begitu menurut saya, Bung Alek. Supaya kan apakah jaksa sudah melaksanakan itu? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang jadi pertanyaan memang. Ya kan? Jadi apakah sudah dilakukan oleh jaksa penuntut umum? Gitu kan. Karena pastinya surat perintah pelaksanaan untuk karena batas akhirnya itu jadi, ya kan pasti harus melaksanakan itu dari jaksa penuntut umum. Sudah dilaksanakan atau belum? Betul. Gitu loh. kalau belum dilaksanakan, Bang. Ya. Apa konsekuensinya apa ini? Atau langkah apa yang bisa ditempuh oleh korban Stephanie ini Laporkan ke Jawas. untuk Ya, mendapatkan Mas. keadilan? Ya, Mas. Kalau Stephanie mencari keadilan, upaya dia harus laporkan ke Jawas. Supaya segera mungkin dilaksanakan. Gitu loh kan? Eksekusi. Proses eksekusi supaya jaksa penuntut umum segera untuk melakukan SPPS. Gitu loh. Sidang pemeriksaan syarat khusus syarat. Gitu loh. Walaupun di dalam putusan itu, Bang, putusan apa? Kan kalau putusan kasasinya menolak banding nih. Artinya putusan itu kembali ke putusan pengadilan Tinggi. banding kan? Bagi, betul. Ya. Menolak kasasi kembali ke putusan banding. Gitu. Jadi kalau bisa juga didiskusikan ini supaya ada pencerahan. Pada saat jaksa membuat tuntutan, itu jaksa menyertakan dalam satu frase itu dalam satu kalimat apabila terdakwa tidak melakukan seperti yang diperintahkan dalam syarat khusus dalam kurun waktu 3 bulan itu bisa dipenjara. Iya. Nah, berbeda dengan putusan Banding. Jadi di split itu. Jadi apabila tidak dilakukan putusan syarat khususnya itu, dia tidak diputus dalam putusan itu, tidak ada kurungan penjara. Frasenya itu. Pasal 14 huruf F gitu loh. Ketika audit ini tidak terlaksana, ya kan, maka dia dihukuman badan dengan ancaman hukuman tadi putusannya 10 bulan. Cuma tidak serta merta karena tidak melaksanakan, harus melalui proses dulu. Betul. Gitu Yang loh. kami sampaikan SPPS tadi. SPPS tadi. Ya, Gitu loh. makanya kan Pemeriksaan. korban Stephanie ini kan menuntut nih, bagaimana sih proses eksekusinya gitu. Kan yang dicari itu, Ya. barangkali ya, yang dicari kalau bicara keadilan dicari itu yang dicari Stephanie. Nanti jaksa penuntut umum membuat surat ke pengadilan, gitu kan. Ini nanti setelah dipertimbangkan majelis hakim dan ditelaah, ini akan ada sidang, gitu loh kan. Saat sidang, Untuk menentukan. Sidang itu untuk menentukan. SPPS itu tadi. SPPS tadi. Artinya Gitu loh. sidang itu untuk menentukan, tidak serta-merta memang ketika syarat khusus tadi tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Iya. Dalam kurun waktu yang ditentukan. Tidak serta-merta langsung dieksekusi, tidak. Oke. Tapi jaksa dalam hal ini harus segera melakukan permohonan kepada pengadilan tingkat pertama. Untuk pengadilan tingkat pertama memberikan peringatan
terhadap si terdakwa untuk segera melakukan syarat khusus Syarat tadi. khusus. Iya. Nah, apabila dalam peringatan itu tidak juga dilaksanakan, nah sehingga menurut hemat saya segerakan saja eksekusi Betul. kurun badan 10 bulannya, karena itu balik lagi ke pasal 14 huruf A ayat 1 tadi. Gitu. Cuma melalui KUHP. proses. Itu harus melalui proses gitu kan. Diingatkan, dikasih peringatan dulu oleh majelis hakim ini. Betul. Ada haknya daripada terdakwa ya, dia mau menghadirkan saksi, menghadirkan ahli, begitu juga dengan jasa penuntut. Oh, ada mekanisme itu, ada ya? mekanisme itu gitu loh kan. Nanti kan kalau timbul nih, Para pihak dipanggil, iya dipanggil semua. terpidana. Sidang. Gitu loh. Tapi sidang singkat. Cuman sidang syarat itu tadi, putusan bersyarat tadi, gitu loh. Bukan sidang pokok perkara lagi sekarang ini. Gitu Bang, loh. apabila tidak dilakukan Hukuman upaya badan. itu, hukuman badan. 14 huruf F menyatakan demikian. 10 bulan hukuman badan harus dilaksanakan. Namun dalam hal ini sejauh mana yang sudah dilakukan oleh jasa penuntut umum untuk melaksanakan isi putusan ini? Ya karena batas akhir putusannya itu besok nih, 22 Juli. Juli. Betul, besok. Oh, ini Seharusnya sudah dilaksanakan ini. harusnya. Ya kalau menurut hemat saya kan begini ya. Artinya kan ini batas terakhir ya. Tidak Iya. mungkin jaksa. Kalau dari salinan putusan yang diterima, Iya. Iya. batas akhirnya Ya, besok. kalaupun jaksa besok hari terakhir baru melakukan, lucu kalau menurut Iya. saya. Lucu sekali. Lucu sekali. Gitu. Karena gini, maksudnya kan sudah dilakukan kesempatan selama 3 bulan Betul. dari semenjak ingkrah berkekuatan hukum tetap. Tapi misalnya jaksa baru besok nih melakukan, ya itu lucu Iya. sekali menurut saya. Tapi mungkin jaksa juga tidak akan melakukan itu, pasti sudah melakukan, itu menurut hemat saya. Ya tinggal ditanya sendiri lah ke institusi kejaksaan tadi kan, apa sudah dilakukan atau belum. Tapi kalau belum dilakukan, ya bagaimana kan? Bagaimana korban mencari keadilan? Iya. Kemana lagi kan gitu Bang? Stefani, ya kan? Stefani sudah dipanggil belum sama kejaksaan? Kan ada perintah audit nih, Ya. ya kan? Waduh, ini sayang Stefaninya nggak hadir ya. Kalau kan? hadir, Idealnya untuk audit ini Stefani dipanggil dulu nih. Betul. Gitu loh kan. Kemudian Kusmayati ini Kusmayati ya, dipanggil dulu gitu kan. Mau nunjuk KJPP mana untuk pemeriksaan audit? Karena harus independen loh. Harus independen. harus disepakati ya berarti ya, para pihak ya. Nggak bisa Kusmayati karena menunjuk KJPP tersendiri tanpa persetujuan daripada ini, daripada apa? Jaksa sebagai pengawas. Ada dan sebagai juga pengawas Stefan atau sebagai dari Stefani sebagai korban. Kemudian Bang ada di situ penyerahan daftar aset. Ya. Itu apa namanya? Bisa nggak dimaknai gini? Bukan hanya daftar asetnya, tapi bukti-bukti otentiknya itu juga harus dihadirkan. Jadi jaksa iya, itu Iya dong. selaku eksekutor memastikan itu gitu. Iya dong. Karena gini, berkaitan dengan aset itu kan kebendaan ya. Betul. Bagaimana mau membuktikan kalau hanya selembar surat yang diberikan listnya A, B, C, Iya. dan D. Betul. Tapi kan harus dilakukan juga sebagai pembuktian. Daftar aset itu hanya selembar surat. Ya. A, B, C asetnya di lokasi ini, nomor SHM-nya ini, apa dan sebagainya. Hanya itu. Tapi secara pembuktian hukum kebendaan, benar atau tidak ini kan harus dilakukan verifikasi. Betul. Nah, berbicara verifikasi harus disajikan buktinya. Betul. Begitu. Sekarang bagaimana bisa saya memberikan aqua, logika sederhana nih, saya bermain Ya. logika nih. Saya memberikan aqua hanya sebatas gambar. Ya. Bisa dinikmati atau tidak? Bisa diraba atau tidak bendanya ini? Kan gitu. Nah untuk memastikan itu Bang, Ya. siapa yang memastikan? Eksekutor, jaksa selaku eksekutor. Karena kan kalau lihat dari perjalanan ini dari mulai penyelidikan mediasi, penuntutan mediasi, pemeriksaan sidang mediasi nggak ketemu juga. Bagaimana cara Stefani itu untuk mendapatkan proses-proses yang diinginkan itu melalui jaksa eksekusi, melalui jaksa. Ya memang harusnya harus proaktif dalam konteks itu, karena memang dalam putusan pun jaksa yang ditunjuk sebagai pengawas. Lagi-lagi lembaga institusi kejaksaan yang ditunjuk sebagai pengawas. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, jaksa harus proaktif dalam kasus ini. Satu, mengumpulkan semua verifikasi daftar aset, begitupun dengan bukti-buktinya. Dua, menunjuk KJPP independen dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari Stefani selaku korban dan terdakwa,
atau Bu Kusumayati gitu, agar proses keadilan ini berjalan gitu loh. Jangan sampai hanya menerima satu sisi masukan tapi tidak melakukan verifikasi. Ya, Dan verifikasi, timbullah nanti kan validasi ketidakadilan gitu, Bang. itu balik lagi kayak gitu. Ini kan syarat khusus tadi. Kalau tidak dijalankan, ya bagaimana hukum bisa bekerja kalau konteks ini? Gitu. Ngapain ada hukum kalau ada putusan tidak bisa dijalankan, misalnya ngapain ada putusan kalau kayak gitu? Oke, berarti kita tunggu dari proses ketegasan jaksa ya dalam Ya, melakukan proses eksekusi. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol Asik, program Ngobrol Asik di saluran 1 Alex Aplik.